estetik. Saya suka banget sih view-view yang seperti ini. Tapi kalau untuk tinggal di seperti ini sih kayaknya jangan dulu deh. Ya teman-temannya, mohon maaf sekali ya. Mungkin di sini tempat ajang klarifikasi gitu. Saya nggak bisa buat nunjukin wajah orang Jepang kalau belum izin gitu. Saya harus izin dulu, saya mau masukin ke YouTube gitu. Boleh nggak gitu. Kalau belum izin terus mereka keberatan, sayang repot. Ya. Su. Jadi, oke. Hey, watashi no namae wakaru ka? Fai desu ne. Fai. Halo minasan dan kawan-kawan. Tunggu bentar. Capek banget. Sekarang sesuai dengan tema video bakalan belusukan ke beberapa desa di sini ini bisa disebut dengan kampung sebelah lah ya gitu ya. Jadi ini udah lewatin jalan tadi itu nanjak banget. Makanya saya mau pembukaan video di sini. Saya bakalan jalan menuju sana, lihat ya. Tuh, terowongan ya teman-teman ya. Jadi kalau Jepang itu buat terowongan, bukan gunungnya yang dibelah, tapi terowongannya tapi gunungnya itu yang dibor gitu. Jadi bakalan kesana dulu. Capek banget sih teman-teman. Ini berapa meter ya? Ada 20 meter. Gak tahu. Wah, panjang ini. Wah. Keren banget ya. Cerah banget. Terang. Lampu juga. Wah. Padahal ini di desa banget loh teman-teman ya. Tapi urusan yang kayak gini tuh bener-bener diperhatiin ya. Akses sih yang penting. Jalur. Oke, tembusannya itu langsung sini. Jadi ini menuju jalan ke desa sebelah. Nah teman-teman lihat tuh, ada yang aneh nggak di sini? Ada tuh teman-teman, ada motor, ada mobil, tuh masuk sabi lah ya. Oh, ditutup guys. Ditutup ya. Tuh digembok. Tapi apakah teman-teman lihat? Itu ada mobil, ada motor juga. Kalau aku ya di Indonesia ini, aku kiloin langsung serius. Teman-teman bisa lihat ya. Ada mobil. Tuh ada mobil juga. Ntar dulu. Sampahnya itu ya memang elit dah pokoknya. Sampah kalau di Jepang itu emang elit ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat. Sampahnya itu motor sama mobil. Gak diurus. Ini mainan ya, kalau ini mainan. Enggak. Ini mah mesin itu dari Suzuki juga. Tuh, dari Suzuki. Tempat sarang ular. Anjir. What the hell? Teman-teman, ini kayak bis lah ya, mini bis ya. Jadi tempat sarang ular. Wah, bener-bener ya. Ini jadi pembatas ya mungkin ya, pembatas dari sawah ini ya. Oh, ini bis ini. Dari tulisannya juga kelihatan sih ini. Kurahashi Machi. Ya. Wah, lumayan ini besi. Di dalamnya juga ada besi-besi gitu. Emang elit dah pokoknya. Sampah loh elit. Apalagi perumahannya. Tuh. Pakai sepeda doang ya. Ini pakai sepeda. Panas sekali. Karena pakai jaket. Ntar lagi bakalan dingin tapi. Bakalan langsung menuju musim dingin. Tuh, wah. Desa yang keren ya. Wah. Kita review sampah ya ntar ya.
Keren. Sepi. Seperti biasa ya teman-teman ya. Hal yang nggak ada di sini tuh seperti biasa. Itu orangnya yang nggak ada. Sepi, nggak ada siapa-siapa. Ya. Itu ada kakek-kakek yang sepedaan. Ada orang yang lagi mancing. Jadi nih jalan-jalan sekitaran sini ya guys ya. Wah, benar-benar sepi, nggak ada orang. Maksudnya itu kayak bocil-bocil itu nggak ada di sini. Oh, ada Jidohang juga di sana. Oke, kita pakai kamera belakang. Entar teman-teman yang lain pada protes. Mana view-nya bang? Mana view-nya? Oke, ini. Ini halte bus ya. Halte busnya di sini. Ya. Sepi banget. Hunting-hunting bentar lah di sini teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Teman-teman kalau mau beli mobil itu harus ada izin ini dulu, harus setiap rumah ya harus ada tempat parkir. Kalau misalnya mau punya mobil itu harus ada tempat parkir ya. Yang saya dengar sih seperti itu. Kalau mau punya mobil gitu ya. Dan ya SIM mobil tuh mahal di sini ya. Mahal banget. SIM motor juga lumayan. Cantik banget. Kalau mau punya mobil tuh mahal banget, harus ada parkiran juga katanya. Ini rumah estetik banget ya. Wah, di sini kalau mau mancing tuh bisa nih. Ini loh rumah estetik. Saya suka banget sih view-view yang seperti ini. Tapi kalau untuk tinggal di seperti ini sih kayaknya jangan dulu deh. Oke teman-teman ya, kenapa sepi? Itu karena yang nempetin itu 75% tuh pasangan suami yang udah lanjut usia gitu. Kalau yang masih muda itu masih jarang banget. Ini ada teman gua nih, si bocil nih. Woi, ini ada teman gua nih, orang Jepang. Hoi. Doko iku no? Kochi yo. Nomimono hoshi? Nomimono hoshi? Achi. Watashi wa ogoru. Iku zo. Jidohang wa doko? Jidohang soko ne. Iyo. Watashi wa yasashi desu. ラマさんとね、今日遊べんかった。昨日ね。なんかここはね、寂しい。誰もいない。どうして？まあね、高齢者が多いけどね。子供はちょっと多いけど、高齢者が。大人とかね。東京やばい、東京やばい。東京は大都会。いいよ。子供いっぱいおるし、大人もいっぱいおるし。やばい。Ya be. Jadi ini teman-teman gue sih, teman-teman gue bisa dibilang seperti itu. Jadi gue nawarin tadi kan, mau minuman nggak gitu kan? Oh iya, boleh dia bilang gitu kan. Ya udah nih, ntar gue beliin. Kasihan bocil-bocil. Hayaku shiro. Ya, nggak? One Piece juga steru. One Piece steru. Mite nai no? Mite nai no? Mite nai? One Piece. Asoko ne, Jidohang. Dochi demo iyo? どれにしようかな。どっちか。自分で選んで。じゃあ、ファンタ。ファンタ？お言葉においてファンゴだ。ダブルファンタ。ダブルファンタ？じゃあ、スコールにしとこう。スカル？これ？フ
Fanta, oke. Oste nih, oste. Fanta mau. まあいいや。美味しいから。そこで美味しいもん。大丈夫？大丈夫。飲んだことあるけん。うん。じゃあまたいつか筋肉モンド。待って。忘れちゃった。じゃあ、忘れてなんか、またいや、すぐ。すぐ。じゃあね、オッケー。私の名前わかるか？ファイですね。ファイ、ファイ、ファイ。はい。Oke. Oke, sumpret. Dia bilang tadi, anak-anak tuh bilang tadi, mata ogote kudasai nih, dia bilang tuh. Traktir lagi ya nanti. Emang aku bapakmu. Jadi ya seperti yang mereka bilang tadi ya. Kalau anak-anak seumuran mereka sih banyak gitu. Tapi kalau yang kayak seumuran sama aku tuh 21, 20, 18, 17, pokoknya yang SMP itu di sini udah nggak ada. Kenapa nggak ada? Ya karena sekolah di sini untuk SMP nggak ada. SMP sampai SMA itu nggak ada di sini. Jadi mereka tuh nggak mau harus pergi dari sini gitu. Ya seperti itu. Oh, aku mau foto di sini dulu ya. Kayaknya nanti Kak, mudah-mudahan ya teman ya. Mudah-mudahan ya teman-teman ya, doain bisa beli drone, bisa naikin drone di sini. Jadi kemarin itu ada yang komplain sama saya teman-teman. Orangnya bilang gini, banyak banget. Antara lainnya di video yang rame itu, video saya yang rame yang belusukan itu, banyak banget yang komplain kemarin. Komplain apa? Mereka bilang gini, wah nggak jelas banget. Masa orang Jepangnya nggak disepil gitu? Masa pas ngomong sama orang Jepangnya tuh nggak diliatin gitu? Mereka sampai ngomong kayak gitu ke saya kan? Gak jelas banget gitu. Oke teman-teman ya, jadi sekarang saya mau lurusin Ciwa. Jadi saya mau lurusin kenapa nggak disepil orang Jepangnya. Pertama, orang Jepang itu penuh dengan privasi, itu yang pertama. Privasinya tuh penuh dengan privasi. Saya takut masuk penjara nanti diurus sama polisi. Ini bukan main-main soalnya. Itu. Aku juga tadi kan udah akrab. Kecuali kalau udah akrab. Aku sama anak-anak yang tadi tuh udah akrab gitu. Di tempat tinggalku tuh mereka kayak sering sapa-sapaan sama aku gitu. Ngomong-ngomong bareng sama aku itu. Jadi udah akrab gitu. Jadi kalau misalnya sama orang yang baru dikenal terus langsung sepil muka itu gak bisa. Jadi teman-teman tuh harus mengerti ya. Teman-teman harus mengerti kenapa orang Jepang yang baru aku kenal tuh nggak aku sepil gitu. Karena ya kita belum izin dan itu privasi orang gitu. Ya mohon maaf aja ya. Semua orang mungkin pasti punya privasi gitu. Tapi mungkin kalau misalnya orang Eropa ya, mau difoto kayak mau di apa, tapi budaya mereka tuh emang udah beda gitu. Jadi nggak bisa disamain gitu. Mohon maaf sekali ya, mungkin di sini tempat ajang klarifikasi gitu. Saya nggak bisa buat nunjukin wajah orang Jepang kalau belum izin gitu. Saya harus izin dulu, saya mau masukin ke YouTube gitu. Boleh nggak gitu. Kalau belum izin terus mereka keberatan, saya yang repot. Itu teman-teman ya. Itu ada banyak orang. Palingan bapak-bapak sama ibu-ibu pasutri lah. Teman-teman dari tadi gak ada sampah ya. Niatnya mau nyepil sampah non organik gak ada. Masuk nggak ya? Masuk ke kampungnya nggak? Yuk kita masuk yuk. Oh di sini ada barbershop juga. Ada apa ya? Nah tempat cukur rambut. Tapi cukur rambut di Jepang itu hati-hati ya teman-teman ya. Mahal. Tuh setiap orang yang punya mobil itu harus ada tempat parkir. Gitu. Harus ada tempat parkir. Kalau nggak ada tempat parkir ya nggak bisa. Yang saya dengar seperti itu. Kebenarannya sih
masih belum diketahui benar atau enggaknya. Udah perkebunan ya. Jadi teman-temannya, katanya pemerintah Jepang itu memberikan dana untuk orang yang mau tinggal di Jepang. Maksudnya gini, ini klarifikasi lagi ya. Rumah kosong di Jepang tuh banyak banget, apalagi yang di sini mungkin ada 40%-an ya rumah kosong di sini yang nggak dihuni. Itu yang punya orang Jepang gitu. Orang Jepang yang udah meninggal, yang udah pindah dan rumahnya itu udah nggak keurus. Ya harganya sih tentu lebih murah ya, rumah-rumah bekas yang tua gitu, harga yang otomatis lebih murah. Harga apa ya, rumah-rumah yang harganya lebih murah itu antara lain ya, rumah yang udah ditinggal lama, itu yang pertama. Rumah yang pernah ada terjadi kasus gitu, mungkin ada pembunuhan gitu di rumah itu gitu. Ada mobil guys, tunggu bentar, saya mau minum dulu ya. Wah, enak banget nih. Tadi saya bilang gini kan, rumah yang murah itu seperti yang dibilang Neo Japan juga, rumahnya itu murah katanya, tergolong murah. Yang 3M itu katanya tergolong murah. Kenapa murah? Karena di rumah itu pernah ada terjadi kasus, katanya seperti itu kan. Jadinya rumah yang murah itu rumah yang kosong udah lama, dan rumah yang pernah ada kasus gitu, sama rumah yang nggak jadi. Rumahnya belum jadi. Ini juga parkiran semua. Di sini tuh rata-rata untuk agama ya, agama Shinto, dan banyak juga yang ateis. Ya, orang-orang sini tuh kayak teman kerja saya itu dia ateis. Saya pernah ngobrol ya sama dia. Anta no kami sama wa nan desu ka? Saya bilang, kami samamu itu Tuhanmu itu siapa gitu. Kami sama inai ya, dia bilang. Nggak ada Tuhan, dia bilang. Oh berarti dia ini ateis gitu. Tapi respect sih sama orangnya, nggak julid. Meskipun ya alhamdulillah ya teman-teman Jepang saya itu baik-baik semua. Oke, saya terus masuk ke pedalamannya. Ini sampah-sampah. Nah ini baru sampah nih, sampah-sampah yang mahal tapi nih. Kok aneh ya, sampah-sampah plastik nggak ada, sampah yang mahal banyak. Aneh juga negeri kakek ini. Dan setiap rumah ya teman-teman ya, setiap rumah itu di depan pagar rumahnya itu pasti ada myoji-nya. Myoji itu marga gitu, nama marganya. Ini juga nih rumah kosong teman-teman, banyak banget rumah kosong. Wow. Ada yang minat nggak buat tinggal di Jepang, di pedesaan yang seperti ini? Ini sih untuk kaum yang introvert gitu, yang nggak mau dijulitin sama tetangga, yang nggak mau dijulitin sama orang-orang gitu. Jadi di sini tuh tempat yang tepat banget sih. Oh di sini ada supa guys, tabako. Pernah sih niatan kayak pengen beli motor juga di sini ya. Pernah niatan, tapi motornya itu cuman berapa cc ya? Cuman 100 cc ya. Motor-motor yang kayak orang-orang Vietnam itu loh teman-teman. Mungkin saya mau kembali ya. Pernah niatan ya mau beli motor di sini, tapi harus ada SIM motor. Katanya sih kalau ada SIM Indonesia, SIM motor Indonesia itu bisa itu bisa dipakai SIM Indonesianya di Jepang. Maksudnya pengajuan untuk bikin SIM Jepangnya. Dari SIM Indonesia baru SIM Jepang. Nah, motor yang seperti ini. Tuh. Tapi mau dipakai kemana juga gitu kan. Makanya saya nggak jadi. SIM motor penting. Makanya nanti pas saya pulang nanti tuh, saya kan udah mau pulang nanti kan, tinggal setahun sih. Bakalan bikin SIM motor sama SIM mobil.
biar di Jepangnya itu lebih mudah, perjalanan bikin SIM-nya itu lebih mudah. Itu ada orang nggak teriak di sini? Nggak apa-apa kali ya. Di sini tuh kayak kencan-kencan romantis itu kayaknya asik ya teman-temannya. Karena nggak ada orang, sepi banget. Mantap. Saya kesini, wah senjanya juga cantik. Ini rumah, ini apa ya? Pedesaan ini diapit sama 2 gunung, kiri kanan. Di depannya itu ada laut. Tapi ya, wah keren-keren mobilnya ya. Ada suara anak-anak guys. Kebun jeruk. Orang yang baru pulang kerja tuh. Sugoi nih. Ada minat nggak? Banyak rumah kosong di sini, banyak juga rumah yang dijual. Kalau teman-teman minat bisa aja sih. Apalagi teman-teman yang udah lama di Jepang ya. Milihnya itu di pedesaan karena biaya hidupnya itu lebih murah. Tapi ya kalau untuk anak muda seperti saya tidak worth it teman-teman. Ini rumah keren banget ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Keren. Di sini juga nggak ada kios ya, nggak ada yang jual cilok seperti teman-teman yang bilang ya. Di situ ada begal nggak? Ada yang dorong gerobak kayak gerobak jagung bakar nggak gitu? Ada jual cilok nggak? Mie ayam nggak? Nggak ada teman-teman. Nggak ada. Anak-anak yang main penaltian aja di sini nggak ada. Kalau di tempat saya ya, di sini tuh ada yang main bola, dijadiin tempat main bola, penaltian. Terus ada yang main remi, bapak-bapak main dum, main catur. Wah, pips yang seperti itu yang saya kangen-kangenin.